Gimana caranya pria ini bisa kabur dari penjara, ngelepasin borgol-borgol besi yang kenceng banget kayak gini, cuman pakai sup miso. Asli guys, ini dia keren banget. Kalian mau tahu nggak caranya? Ayo kita bahas. Ini seru banget. Nah, jadi pria ini tuh namanya Yoshi Shiratori. Dia itu lahir di Jepang tahun 1907 dan dia dikenal sebagai pria yang selalu kabur dari penjara berkali-kali dan gak ada penjara satu manapun yang bisa ngalangin dia untuk kabur. Nah, awalnya si Yoshi ini dimasukin ke penjara di tahun 1933, itu namanya penjara Omori. Dan di situ penjaranya salah satu yang sadis banget. Tapi sebenarnya dia dimasukin ke situ, dia padahal nggak bersalah. Dia itu kayak dituduh mencuri, membunuh dan lain-lain. Padahal dia nggak ngelakuin itu, dia kesel banget kan. Sampai akhirnya di tahun 1936 dia mencoba untuk kabur. Cara pertama yang dia pakai ini adalah dia memperhitungkan kapan sih si sipir penjara ini bolak-balik di depan sel dia untuk ngejaga ada nggak sih waktu celah kosong di mana nggak ada satupun penjaga yang bisa kelewatin tempat dia. Dia perhitungkan selama bertahun-tahun, ketemulah waktunya. Di penjara ini tiba-tiba pas sipirnya lagi bolak-balik, dia ngelihat kamarnya si Yoshi ini tiba-tiba udah kosong. Dan kalian tahu nggak dia kaburnya kayak gimana? Kalian tahu nggak sih ember-ember jadul kayak gini nih? Nah, di Jepang gitu sering banget dipakai kayak gini, terutama di tempat si Yoshi ini di penjara, di Aomori. Dan ternyata dia itu nyimpenin plat-plat besi yang nempel di ember kayak gini nih, dan akhirnya diuntel-untel, dibikin sama dia jadi kunci, dan akhirnya kelepasin borgolnya, dia kabur. Tapi sayangnya setelah kabur 3 hari kemudian ditangkap lagi dikarenakan dia ketahuan nyolong obat. Dia masukin lagi lah ke penjara kedua yang namanya itu penjara Akita. Di penjara kita ini dia lebih parah lagi, lebih ketat lagi penjagaannya, di mana penjagaan itu 24 jam dan di situ dia cuma dikasih ruangan 1 kali 1 meter, jadi kecil banget guys, untuk lebih kayak nggak bakalan bisa kabur gitu. Tapi tenang aja, dia punya trik nih. Dan di situ dia disiksa parah guys, di mana dia itu kayak sering digebukin sama layang, jadi kayak dia tertekan banget. Tapi ada salah satu sipir penjara yang baik banget, namanya itu Kobayashi. Dia selalu kayak ngobatin lukanya dan lain-lain. Dan satu malam di tahun 1942 itu lagi hujan deras, tiba-tiba ceder. Pas dicek kamarnya dia kosong, dia udah kabur lagi. Jadi gini caranya guys, ini gambarannya 1 kali 1 meter ya guys, ini kan lebih panjang ya. Dia jadi merentangkan tangannya diginiin, terus dia manjat, jebol ventilasi dan akhirnya dicabut. Tapi sayangnya di tahun 1943 dia ditangkap lagi guys, dan akhirnya dia dimasukin ke penjara yang paling mengerikan di Jepang. Ini namanya penjara Abashiri guys. Nih kalau kalian mau lihat ya, sekarang tuh masih ada nih penjaranya, bentukannya kayak gini, gila. Gini ini tebel banget loh tembok-temboknya, semuanya ini lebih ketat, tapi dia bisa kabur menggunakan sup ini. Kalau kalian mau tahu caranya, lanjut di part selanjutnya karena ini 3 menit nggak cukup. Borgol-borgol besi di tangan dan kakinya cuman pakai sup miso kayak gini. Ternyata caranya itu, nah karena penjara Abashiri ini di sekitarnya tuh salju deh guys, dan dingin banget. Jadi setiap penjara itu dikasih makanan guys. Makanan itu ada nasi dan lain-lain, dan ada miso sup ini nih kuncinya nih. Nah, setiap dia dikasih makan miso sup tadi, gak semuanya dia telan guys, tapi disimpan di mulutnya. Dan akhirnya nanti dia kayak nyembur-nyemburin gitu. Ya kan ini si borgolnya masih besi bagus, dia semburin tuh, karena kan miso mengandung garam kan, yang bersifat korosif. Kalau kena besi itu bisa kayak cepet karatan. Disemburin bertahun-tahun sampai akhirnya borgolnya karatan. Dan akhirnya copot, lepas. Gak cuman itu aja, dia juga semburin di ventilasi-ventilasi udara di tempat dia. Sehingga ini lama-lama juga makin kayak keropos. Nah setelah akhirnya dia kabur dari situ, dia itu kayak semacam nemu tempat lubang bekas tambang. Dia 2 tahun bertahan hidup di situ. Tapi ketika dia lapar, dia pernah mau nyolong tomat di kebun. Dia ketangkep nih sama yang punya kebun. Akhirnya dia masuk penjara lagi. Udahlah, akhirnya di tahun 1947 dia dimasukin lagi ke penjara Sapporo. Hukumannya itu bahkan hukuman mati guys. Jadi kayak dia udah kayak dilihat orang tuh kayak udah give up, terus udah depresi, terus diajak ngomong juga kayak ngomongnya dikit-dikit. Pokoknya di situ polisi udah yakin banget deh dia nggak bakalan kabur lagi karena mukanya tuh udah depresi berat gitu. Dia suka bengong-bengong ngeliatin ke atap langit-langit gitu kan. Tapi polisi inget nih, wah nih orang suka bengong-bengong ke atas ngapain nih? Jangan-jangan dia mau kabur lagi dari atas. Makanya semuanya itu kayak atap-atapnya dicekin terus sama polisi, ada kejadian apa, ada yang kayak berkarat atau enggak yang nggak mungkin dia kabur. Habis jam makan di penjara itu dia selalu masuk ke kamarnya tidur langsung selimutan dari kepala sampai kaki gitu, kayak udah nggak mau interaksi sama siapa-siapa lagi, langsung tidur aja gitu. Tapi suatu malam itu polisi lagi celingak-celinguk lagi ngetokin kamar dia, sel dia.
Dia nggak jawab sama sekali. Digedor langsung pintunya dibuka. Selnya udah kosong. Dia udah nggak ada di situ. Dilihat ke atas atap kagak ada yang bolong. Ventilasi aman. Ternyata kalian tahu gak kabur lewat mana? Lewat bawah kasur guys. Jadi dia gali tanah di bawahnya ini menggunakan alat makan, sendok dan lain-lain, mangkok yang dia taruh di situ disimpan. Jadi setiap dia tadi tuh tidur tuh dia bukan tidur tapi ngegali di bawah sini. Dan akhirnya untuk keempat kalinya di penjara-penjara yang kenceng banget pengawasannya, dia berhasil kabur. Gak ada penjara sama sekali yang bisa nahan dia guys.